Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-15, yang dimana pada episode sebelumnya pertarungan langsung meledak. Bing Tian dan kelompok Solomon akhirnya mengaktifkan pilar pengunci naga rantai ganda, sebuah formasi legendaris yang benar-benar menekan kadal naga iblis hingga tak bisa kabur. Namun, naga ini bukan lawan biasa. Dalam kondisi terdesak, ia masuk ke mode haus darah, meningkatkan kekuatannya secara brutal dan hampir membalikan keadaan. Di sisi lain, Bing Tian justru melakukan hal gila, mengorbankan muridnya sendiri demi mencapai kekuatan puncak. Pertarungan dua monster ini pun berakhir dengan cara tak terduga saat Feng Yi tiba-tiba muncul dan memaksa Bing Tian menghancurkan dirinya sendiri. Dan dibalik semua kekacauan itu, Xiaoyan diam-diam berhasil mencuri tubuh naga tanpa ada yang sadar, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Angin kencang menderu di sepanjang pegunungan, menerbangkan debu kuning yang menyelimuti sisa-sisa kehancuran, hutan hijau yang dulunya rimbun, dan gua naga sihir haus darah yang angker kini telah rata menjadi tumpukan tanah dan puing. Ketika jejak terakhir dari badai energi destruktif itu perlahan menghilang, Xiaoyan dan Yueru yang melayang di langit akhirnya membuka mata. Tatapan mereka menyapu lanskap yang berantakan sebelum mendarat dengan lembut di dekat titik ledakan diri Bing Tian. Di sana, sebuah lubang raksasa selebar puluhan zang menganga lebar, begitu dalam hingga cahayanya tak mampu menyentuh dasar. Xiaoyan merasakan sesuatu. Langkah kakinya bergeser cepat saat ia melompat masuk ke dalam lubang gelap tersebut. Di sudut reruntuhan yang remang-remang, sebuah cahaya samar dan tak mencolok berkedip-kedip tak beraturan. Sesosok jiwa yang rapuh terbatuk-batuk di tengah kegelapan. Untungnya aku membawa pil napas kura-kura. Ledakan diri tadi cukup untuk mengelabui sisa-sisa keluarga Feng Lei itu, gumam suara lemah dari dalam cahaya tersebut. Jiwa itu adalah Bing Tian yang licik. Saat aku kembali nanti, keluarga Feng Lei yang kecil itu harus musnah karena berani menantang Solomon kita. Maaf, kau mungkin tidak akan memiliki kesempatan itu lagi. Sebuah suara muncul bagaikan hantu tepat di belakangnya. Xiaoyan berdiri dengan seringai dingin. Tanpa memberi ruang, ia mengibaskan telapak tangannya, menyemburkan kobaran api yang meledakkan tanah di sekitarnya. Jiwa ilusi Bing Tian melarikan diri dengan panik menuju langit, namun seketika ruang di sekelilingnya mengeras. Kunci spasial telah mengurungnya. Rencanamu cukup bagus, Tetua Bing Tian, tapi seseorang yang bahkan tidak melepaskan saudara kandungnya sendiri benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Xiaoyan menggenggam jiwa yang meronta dan mengancam atas nama Solomon tersebut. Dengan sekali tekanan telapak tangan yang tanpa ekspresi, jiwa Bing Tian meledak, hancur menjadi titik-titik cahaya yang menghilang selamanya dari dunia ini. Di sisi lain, jauh dari pegunungan tersebut, di dalam sebuah rumah kayu yang sunyi dan dipenuhi ratusan tablet nyawa, sebuah tablet tiba-tiba meledak berkeping-keping. Seorang lelaki tua bermata gelap pekat yang sedang bermeditasi perlahan membuka matanya. Aura yang terpancar darinya sangat menyeramkan. Beraninya seseorang membunuh seorang tetua dari Solomonku, raungnya. Kemarahan yang mendalam itu membuat udara di sekitar rumah kayu bergetar. Sampaikan perintah ini. Selidiki orang ini secara menyeluruh. Di luar pintu, para bawahan segera bergerak cepat melaksanakan perintah sang pemimpin sekte yang murka. Kembali ke puncak gunung, Xiaoyan muncul kembali di hadapan Yueru. Gadis itu berseru gembira, tidak menyadari eksekusi rahasia yang baru saja dilakukan Xiaoyan. Tubuh naga sihir haus darah masih ada di sini. Kau tahu di mana bagian paling berharganya, kan? Yueru menatap jasad naga raksasa yang kaku itu dengan mata berbinar penuh semangat. Xiaoyan mendekati bangkai naga tersebut. Dengan ayunan lembut penguasa api surgawi kuno, ia membelah kepala naga yang keras itu sehalus tahu. Potongannya begitu sempurna sehalus cermin, dan dari dalamnya sebuah cahaya menyilaukan memancar keluar. Itulah inti monster peringkat 8 yang asli.
Yueru tersenyum lega, setidaknya pengorbanan mereka tidak sia-sia. Tunggu, naga ini penuh dengan harta, ujar Xiaoyan saat hendak beranjak. Ia mengamati cakar naga yang tajam hingga membuatnya merinding. Namun Raja Naga Emas dalam pikirannya justru mendengus. Kenapa kau melihat sampah ini? Hanya darah naga ajaib ini yang berguna. Sucikan darahnya. Aku merasakan bakat nafsu darah di dalamnya. Di sisi lain, Xiaoyan pun mulai bekerja. Di bawah tatapan Yueru yang sedikit mual karena aroma darah yang pekat, Xiaoyan menyulut api putih susu untuk memurnikan jasad naga tersebut. Di tengah kobaran api, potongan daging naga lenyap menjadi ketiadaan, menyisakan setetes demi setetes darah merah tua yang sangat kental. Dengan penuh konsentrasi, Xiaoyan menampung darah itu ke dalam botol giok berkualitas tinggi. Total ada 7 tetes darah esensi merah tua yang tidak bercampur satu sama lain. Nilai dari darah ini tidak kalah dengan inti naga itu sendiri, bahkan lebih kuat karena menyimpan kekuatan setara serangan penuh Doudi bintang 5. Sebagai seorang alkemis, Xiaoyan tahu ia harus sangat berhati-hati saat menyerapnya nanti agar tubuhnya tidak meledak. Setelah menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya dengan puas, Xiaoyan menatap ke arah cakrawala. Ayo kita ke aula utama. Keduanya pun berubah menjadi 2 garis cahaya seperti meteor, melesat menuju istana agung yang tersembunyi jauh di jantung pegunungan. Kompleksitas reruntuhan kaisar ini benar-benar di luar nalar. Bahkan dengan peta kuno di tangan Yueru, hutan yang mereka lalui seolah-olah bernapas, secara dinamis mengubah jalurnya untuk menjebak para penyusup ke dalam wilayah binatang iblis tingkat tinggi. Ketegangan itu berlangsung selama 10 menit yang mencekam, sebelum akhirnya pepohonan menjauh mengungkapkan sebuah aula besar kuno yang berdiri angkuh dengan balutan logam, abu-abu tembaga. Aura kuno yang merembes dari setiap celah batu di sana begitu berat, membuat siapapun yang mendekat merasa kecil di hadapan waktu yang telah sunyi selama ribuan tahun. Xiaoyan mendarat perlahan bersama Yueru, mengambil posisi 100 meter dari gerbang utama. Ia tidak terburu-buru, matanya yang tajam langsung menangkap ribuan rune misterius yang berdenyut di udara, muncul dan menghilang seperti detak jantung sebuah entitas raksasa. Inilah formasi penjaga terakhir, garis pertahanan yang akan memisahkan para pemimpi dari harta karun sejati seorang kaisar. Di sisi lain, kesunyian Xiaoyan terusik oleh seberkas aura dingin yang menusuk. Ia menoleh dan menemukan Wu Huan dari kota Wu tengah menatapnya. Pria itu berdiri dengan jubah mewahnya yang berkibar, memancarkan aura Dou di bintang 3 tahap akhir yang sangat dominan. Rambut panjangnya yang terurai menambah kesan bahwa ia memandang rendah semua orang di tempat itu. Yueru berbisik dengan nada khawatir, mengingatkan Xiaoyan bahwa Wu Huan adalah kandidat terkuat untuk memenangkan keberuntungan besar di reruntuhan ini. Tak jauh dari sana, kelompok kota guntur juga mulai menunjukkan taringnya. Feng Yi berdiri bersama seorang pria jangkung berambut putih yang sangat tampan. Pria itu mengamati Xiaoyan dengan senyum tipis yang meremehkan. "Yi-Er, jadi ini orang yang kau curigai memiliki jiwa alam kaisar?" Tanyanya lembut namun penuh selidik. Feng Yi menggigit bibirnya, matanya berkilat tidak rela. Sebagai seorang alkemis tingkat 9, ia merasa harga dirinya terancam karena ia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan tidak hanya setara, tapi mungkin lebih murni darinya. Tiba-tiba, pemandangan di depan aula berubah menjadi neraka. Ratusan kultivator yang tadinya menghilang karena mencoba menyelinap masuk secara diam-diam, mendadak dimuntahkan oleh formasi. Mereka terjebak dalam badai naga api dan angin hitam yang muncul secara tiba-tiba. Suara jeritan kematian memecah langit saat para ahli, bahkan mereka yang berada di tahap Dou di bintang 3 tingkat menengah dilahap hingga menjadi abu dalam hitungan detik. Roh mereka bahkan tidak sempat melarikan diri sebelum benar-benar terhapus dari eksistensi. Di sisi lain, ancaman di depan mereka tidak memberikan jeda untuk bernapas. Di langit formasi, seekor naga api raksasa yang terbuat dari api esensi purba meliuk-liuk, memancarkan niat membunuh yang sanggup menggetarkan jiwa. Wu Huan tahu ia harus memberikan bukti kekuatannya. Ia merapalkan teknik telapak tangan pembasmi api. Dari telapak tangannya, 2 naga api dan 1 naga angin hitam raksasa, masing-masing sepanjang ratusan kianjang, melesat keluar dengan raungan yang membelah angkasa. Naga-naga itu berjalin satu sama lain, menciptakan badai api yang diperkuat oleh momentum angin hitam. Wu Huan sengaja menunjukkan serangan semegah ini bukan hanya untuk menghancurkan hambatan, tetapi untuk memberikan peringatan
peringatan keras kepada rekan-rekan aliansinya agar tidak ada yang berani bermain api di belakang punggungnya. Serangan masif itu meluncur lurus menuju teratai iblis hitam yang tengah mekar di puncak langit, meninggalkan jejak panas yang merobek atmosfer formasi. Di sisi lain, teratai iblis tersebut merespons dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Begitu kelopak terakhirnya mekar sempurna, sebuah pilar cahaya hitam pekat setebal 100 Qianzhang melesat keluar tanpa suara dari jantungnya. Sinar itu menyerupai petir hitam yang turun dari singgasana kegelapan, menyapu angkasa dan menghantam langsung naga-naga milik Wu Huan. Gelombang kejut doci berbentuk lingkaran masif menyebar ke segala arah, membuat ruang di dalam formasi retak dan bergetar hebat. Meskipun naga-naga Wu Huan menyerang dengan keganasan luar biasa, pilar cahaya hitam itu tetap tak tergoyahkan, berdiri tegak seperti pilar penopang langit yang mengikis energi naga tersebut. Kegelisahan merayap di mata Wu Huan. Pilar hitam itu tidak memiliki momentum suara yang besar, namun ia bisa merasakan kengerian yang mampu melenyapkan eksistensi dari setiap inci cahayanya. Tiba-tiba, teratai hitam di langit hancur berkeping-keping, namun pecahannya tidak menghilang. Mereka justru menyatu menjadi pola energi yang lebih kompleks di permukaan cahaya hitam tersebut. Keganasan yang selama ini tersembunyi akhirnya meledak. Teratai iblis mengeluarkan jeritan melengking saat naga-naga Wu Huan menembus intinya secara paksa. Wu Huan yang terkejut segera memicu perisai cahaya kekuatan spiritual di luar tubuhnya. Suara yang mengguncang bumi bergema saat teratai iblis meledak menjadi debu energi. Sinar hitam yang tersisa melesat liar menghantam perisai Wu Huan hingga ia terlempar beberapa langkah sebelum akhirnya sinar itu menghujam sebuah gunung di kejauhan. Dalam sekejap, gunung raksasa tersebut lenyap menjadi abu, seolah-olah dihapus secara paksa dari peta dunia tanpa meninggalkan sisa satu tulang pun. Seluruh formasi seketika terdiam total. Fluktuasi doci yang gila di langit mereda dalam hitungan detik, menyingkap kabut yang selama ini menutupi wujud asli aula utama. Namun, saat tirai energi itu runtuh sepenuhnya, semua orang terpaku. Di depan pintu aula yang megah, telah berdiri seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya dan seorang wanita ramping yang menatap mereka dengan tenang. Xiaoyan dan Yueru ternyata sudah sampai lebih dulu, berdiri di titik paling depan menuju keberuntungan besar sang kaisar. Xiaoyan, Wu Huan menggeram, suaranya bergema di dinding aula yang luas dengan nada penuh dendam. Ia menatap pemuda itu dengan tatapan yang seolah ingin menguliti hidup-hidup. Bagaimana mungkin seseorang yang kekuatannya jauh di bawahnya bisa melintasi formasi naga api seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman sendiri. Di sisi lain, Xiaoyan memiliki rahasianya sendiri. Sebelumnya, ia sempat terkejut karena formasi tersebut sangat agresif hanya kepadanya. Namun, saat api esensi formasi mulai menyentuhnya, ia merasakan getaran aneh dari dalam tubuhnya. Xiaoyi tampak memancarkan aura yang membuat naga-naga api tersebut gemetar ketakutan. Dengan Xiaoyi sebagai pemandu yang membelah energi, seluruh api dan teratai iblis di dalam formasi secara otomatis memberi jalan dengan patuh. Berkat perlindungan intim dari Xiaoyi, Xiaoyan, dan Yueru bisa melenggang masuk tanpa hambatan berarti. Aula utama ini memiliki ukuran yang luar biasa masif. Siapapun yang berdiri di dalamnya akan merasa seperti semut di bawah kaki raksasa. Warna abu-abu tembaga yang pekat menyelimuti dinding, menyimpan aroma waktu yang telah membeku selama ribuan tahun. Di tengah aula, 7 bola cahaya besar melayang-layang dengan anggun namun mematikan. Di balik pancaran cahayanya yang menyilaukan, samar-samar terlihat gulungan kuno yang memancarkan tekanan murni dari teknik Dou dan teknik kultivasi tingkat abadi. Pandangan Xiaoyan kemudian terkunci pada bagian tengah dari formasi melayang tersebut. Di sana, di atas kursi batu yang menjulang, duduk sesosok kerangka putih keabu-abuan dalam posisi bersila dengan tangan membentuk segel misterius. Kerangka kaisar
gumam Xiaoyan dengan tenggorokan yang tiba-tiba terasa kering. Meskipun hanya berupa tulang belulang tanpa nyawa, sisa tekanan seorang ahli tingkat kaisar yang mengendap di dalam sumsumnya masih memberikan beban berat yang mencekam, seolah-olah sebuah gunung sedang menekan puncak kepala semua orang yang hadir. Di samping kursi itu, sebuah peti mati batu berdiri dengan sunyi, menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Di sisi lain, suasana di pintu keluar formasi mulai riuh. Berbagai faksi dari 5 kota besar, seperti kota mayat hidup, kota Yulan, dan kota binatang, mulai berhamburan masuk dengan aura yang kuat dan napas tersengal. Wu Huan dan Feng Yi muncul dengan ekspresi muram. Wajah mereka tampak sangat tidak senang karena merasa dikelabui oleh kecepatan Xiaoyan. Begitu melihat sosok Xiaoyan yang berdiri tenang dengan penggaris berat di punggungnya, berbagai tatapan, waspada, bermusuhan, hingga penasaran langsung menghujam pemuda itu. Xiaoyan hanya menanggapi dengan senyum dingin yang tipis. Ia mengalihkan perhatiannya pada 7 sosok yang duduk mengelilingi kursi batu kaisar. Mereka seluruhnya berwarna abu-abu keputihan, tampak seperti patung batu yang membeku dalam waktu. Namun, tidak ada yang berani melangkah dalam radius 10 zang dari tangga batu itu karena aura menakutkan yang terpancar dari ke-7 patung tersebut. Penjaga, bisik Yueru dengan wajah pucat. Ya, dan mereka bukan penjaga biasa, sahut Xiaoyan serius. Ia menduga mereka adalah bawahan setia kaisar yang masing-masing memiliki kekuatan setingkat Dodi. Meskipun sekarang mereka diam, Xiaoyan tahu bahwa begitu patung-patung ini terbangun, aula ini akan berubah menjadi medan pertempuran yang paling tragis yang pernah ia lihat di benua Dodi. Sembari menunggu garis pemisah energi abu putih yang melindungi harta itu melemah, Xiaoyan melihat rombongan dari Asosiasi Alkemis Kota Qing. Ia segera menyapa Baishan, sang tetua yang selama ini menjalin hubungan baik dengannya. Baishan menyambutnya dengan ramah meski matanya tetap waspada menatap patung-patung penjaga itu. Hehehe, teman muda Xiaoyan, datang lebih awal memang bagus, tapi keselamatan tetap utama, ujar Baishan. Ia memperingatkan bahwa 7 bola cahaya tersebut kemungkinan besar terikat secara metafisika dengan 7 patung penjaga di bawahnya. Baishan juga memperhatikan banyaknya ahli yang mulai mengunci posisi Xiaoyan sebagai target utama. Masalah kecil, tetua, jawab Xiaoyan santai. Meski ia menyadari Wu Huan sangat bermusuhan, Xiaoyan tidak sedikit pun gentar. Baginya, tantangan dari Feng Yi yang ingin berduel atau keberadaan manusia mati hidup yang pernah mencuri dari Yueru hanyalah rintangan tambahan sebelum ia meraih kesempatan emas di hadapan kerangka sang kaisar. Di tengah keheningan aula yang mencekam, Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya, berbisik dengan nada yang sangat rendah namun tegas kepada Yueru. Begitu garis pemisah abu putih ini lenyap, tarik napasmu dan jangan terburu-buru bertindak. Meskipun gulungan di depan kita adalah harta karun yang tak ternilai, saat ini mereka tak ubahnya kentang panas yang membara. Mendapatkannya lebih dulu bukan berarti menang, itu justru bisa menjadi kutukan mematikan. Yueru mengangguk kecil, jemarinya sedikit bergetar. Ia sadar betul bahwa di ruangan ini, keserakahan adalah bahan bakar yang siap meledak. Siapapun yang berani menyentuh harta itu pertama kali akan segera menjadi sasaran empuk bagi ratusan pasang mata yang haus darah. Bahkan sosok sekuat Wu Huan sekalipun kemungkinan besar akan dipaksa muntah darah dan mundur jika dikeroyok oleh gelombang massa ahli yang menggila di aula ini. Di sisi lain, ketenangan Xiaoyan yang tidak lazim bagi pemuda seusianya menarik perhatian Baishan. Tetua ini mengamati dari kejauhan dengan tatapan penuh apresiasi. Ia membatin bahwa Xiaoyan tidak hanya diberkati bakat kultivasi dan pencapaian alkimia yang menakjubkan, tetapi juga memiliki mentalitas baja yang tidak sombong atau gegabah. Baishan merasa keputusan presiden untuk merekrut Xiaoyan ke dalam asosiasi alkemis adalah langkah yang sangat visioner. Ia membuat
membulatkan tekad untuk membantu pemuda itu jika memungkinkan. Baginya, melihat harta karun ini jatuh ke tangan Xiaoyan jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan serigala-serigala haus darah lainnya. Xiaoyan sendiri tidak menyadari bahwa dirinya tengah dinilai tinggi. Pandangannya tetap terkunci pada 7 gugusan cahaya yang terpantul di pupil mata semua orang. Wu Huan tampak melirik cepat dengan pikiran licik, sementara kelompok yang dipimpin Feng Yi mulai mengerutkan kening. Bayangkan saja, ada hampir 500 ahli yang berdesakan di aula ini, sementara hanya ada 7 cahaya di depan sana. Ini benar-benar kasus di mana terlalu banyak serigala, namun terlalu sedikit daging. 我们撤。云清言，此事没完，还会再见面的。萧晨先祖是真实的，只不过他的神力。